Nama lu, ini nama pun di. Nama pun di, ini kemana lagi? Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyai tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanul awliya Syaikhul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif kitab Bulughul Maram Al-Hafidh Al-Imam Al-Muhaddis Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, wa usulihim wa furuhim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Tsumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Liridhaillah bi barakati majelis ilmu, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan kangge menapa-menapa. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah, astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Tambah suwe awak tambah
semaya tua durung karuan umurmu dawa aja ngaji semaya soke durung soke nyawa wis mulih kesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Yang saya hormati para hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa sa'ada wa safa'ah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niati dalam hati mencari ilmu lillahi ta'ala. Para bapak ibu yang saya hormati, alhamdulillah sekarang bab yang lain, halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-22 bab 3. Bismillahirrahmanirrahim. Babu utawi iki iku bab izalatin najasati kang nerangno menghapus atau menghilangkan najis. Bab yang menghilangkan najis wa bayaniha dan keterangan menghilangkan najis. Hadis ke-22 An Anas bin Malikin, diriwayatkan saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu marang sahabat Anas bin Malik. Kala ngendika sapa sahabat Anas bin Malik, suila den takoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri saking tentang arak utawa khamr, tutakhadu apa toh bisa digawe apa khamr khollan ing cuka. Faqala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi, la enggak oleh.
akhrajahu ngetono ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim rahimahullah wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi rahimahullah wa qala lan dawuh sapa Imam Tirmidzi hasanun sahihun, ini hadis hasan sahih. Para hadirin rahimakumullah, ini hadis mengenai bagaimana hukum khamr, minuman keras atau arak itu dipakai untuk cuka. Cuka napa cara Jawa nih? Nggih cuka nggih. Cara Inggris sih. Foto gak ngerti ini sami. Cara Madura apa? Sami nggih. Cara Madura cuka ngoten mawon nggih. Jadi siapa sahabat yang tanya, di situ disembunyikan suila den takoni, ditanya sapa Rasulullah. Di dalam hadis yang lain itu dijelaskan yang tanya ini ada sahabat Abu Thalhah. Ya, Abu Thalhah radhiyallahu anhu. Lah di situ ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana khamr jika kami buat untuk kholan, cuka. Al-khallu itu cuka. Ya. Nabi tegas menjawab, la, tidak. Lah kembali kepada hukum khamr dijadikan cuka, tidak boleh. Nah, dari hadis ini para ulama fikih itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan apa? Macam-macam. Tetapi yang jumhur ulama itu tidak boleh khamr atau arak itu dipakai cuka. Itu termasuk pendapat dari ulama mazhab Syafi'i. Itu tegas tidak membolehkan bahwa arak atau khamr atau apapun minuman yang mengandung mabuk itu tidak boleh digunakan sebagai cuka. Anas bin Malik ini perawinya dari sahabat, itu termasuk orang yang dekat sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk salah seorang perawi hadis dari kalangan sahabat yang jumlahnya nomor 3 terbanyak. Jadi yang pertama itu sahabat yang meriwayatkan hadis terbanyak adalah sahabat Abu Hurairah, atau nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr al-Asdi radhiyallahu anhu. Itu kurang lebih hadis yang diriwayatkan oleh beliau adalah 5.300-an hadis dia. Kemudian yang kedua terbanyak adalah sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang wafat tahun 693 Masehi di Mekah. Kalau panjenengan umroh haji itu kira-kira makamnya nggak di Ma'lah, bukan. Jadi banyak orang yang keliru kalau makam Ibnu Umar bukan di Ma'lah, tetapi dekat balai kota Mekah. Ya, balai kota Mekah. Atau jarak dari Masjid Haram ke Jalan Ja'fariyah makamnya Ibnu Umar itu antara 3 sampai 4 kilo. Ya, Ja'fariyah, jalan di daerah Ja'fariyah dekat balai kota Mekah atau kantor gubernur Mekah. Itu kalau ke sopir tanya ke makam Ibnu Umar, dekat. Cuma mungkin kurang lebih ya 5 real ya, kurang lebih. Emang kalau nggak ke sana. Sekarang dibuka kok. Sekarang dibuka. Jadi gerbang tutup cuma tidak bisa dibuka. Itu makam Ibnu Umar. Yang ketiga siapa? Baru Anas bin Malik. Jadi sahabat Anas bin Malik niki adalah perawi hadis kalangan sahabat terbanyak nomor 3. Sebanyak pinten? Sebanyak 2.280-an hadis. Jadi Anas bin Malik ini adalah salah satu sahabat kanjeng Nabi Muhammad yang tinggal di Basrah dan meninggal pada tahun 709 Masehi. Salah satu sahabat Nabi yang terakhir meninggal di wilayah Basrah. Keempat sinten? Keempat Ibu Aisyah radhiyallahu anhu, Ummul Mukminin, yaitu nomor 4. Beliau merawikan hadis sebanyak 2.200-an hadis. Kemudian nomor 5 adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang wafat tahun 687 Masehi, sebanyak 1.600-an hadis. Jadi ini 5 sahabat terbesar dalam jumlah perawi hadis.
Kalau sampeyan umroh haji juga biasanya itu kalau ngelencernya itu di Taif, nggih, daerah Taif. Dari Mekah ke Taif itu kurang lebih adalah sini ke Malang begitu. Perjalanan 1,5 jam lewat tol naik bis. Lah kalau sampean ke Taif pasti ke Masjid Taif. Di Masjid Taif, Bu, di daerah pas selatan perempuan atau tembok tinggi itu di dalamnya adalah makam sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan juga makam dari anak Ali bin Abi Thalib dari ibu yang lain yaitu Muhammad Al-Hanafiyah bin Ali bin Abi Thalib dan juga beberapa ulama dari Nusantara. Di situ makamnya. Jadi sekalian tabarukan sama Ibnu Abbas. Perawi hadis nomor 5 terbanyak dari sahabat Kanjeng Nabi. Para hadirin rahimakumullah, hadis ini hasanun sahihun. Hadis hasan sahih oleh Imam Muslim. Imam Muslim ini saya sering ulangi, beliau adalah salah satu ulama hadis, murid dari Imam Bukhari, ulama hadis yang sering dikutip oleh banyak ulama setelahnya, ya, termasuk dari ustadz-ustadz yang bukan golongan kita. Tapi yang perlu dicatat, Imam Muslim yang ngarang kitab Sahih Muslim dan hadisnya sahih di bawah Imam Bukhari itu ternyata ulama hadis mengikuti mazhab Syafi'i niki. Jadi kalau ada orang mengatakan Imam Muslim tidak bermazhab, Imam Bukhari tidak bermazhab, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Hibban, Tirmidzi, Abu Dawud tidak bermazhab, salah besar. Mari kita buka kitab Tabaqat Syafi'iyah dan kitab yang lain yang menerangkan tentang kehidupan biografi para ulama hadis. Jadi Imam Bukhari Syafi'i, Imam Muslim mazhab Syafi'i, Abu Dawud dua versi. Ada yang mengatakan Abu Dawud ini mazhabnya Hambali, ada yang mengatakan mazhabnya Syafi'i. Imam Nasai Syafi'i, Imam Tirmidzi Syafi'i, Ibnu Majah Syafi'i. Jadi kitab 6 Indu hadis, ulama besar 6 hadis itu mayoritas bermazhab Syafi'i. Ini harus difahami betul. Sebab saat ini nyun sewu banyak keterangan di YouTube atau di medsos yang mengambil hadis dari Imam Muslim, Imam Bukhari, tetapi mereka tidak mau bermadzhab, mengambil ulama yang bermadzhab, berarti mereka tidak konsisten. Understand? Ini yang perlu difahami. Kemudian menurut Imam Tirmidzi rahimahullah yang wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan, beliau murid dari Imam Bukhari, murid dari Imam Muslim, murid dari Imam Abu Dawud, itu membuat kitab namanya Jami'us Sahih atau kitab Jami'ut Tirmidzi atau kitab Sunan Tirmidzi yang termasuk 6 kutubus sittah hadis, ya. Bermadzhab Syafi'i. Ini harus paham, bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan hadis ini itu statusnya hadis hasan. Ya. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Di dalam sejarah ilmu hadis, ulama yang pertama mempopulerkan istilah hadis hasan adalah Imam Tirmidzi. Ada nyebut Imam Tirmidzi, ada nyebut Imam Turmudi, ada nyebut Imam Tirmidzi. Guru saya, Kiai Haji Iskak Latif dan Kiai Haji Sansuri Badawi Tubuireng itu selalu menyebut beliau Imam At-Tirmidzi. Jadi saya ikut sanad dari guru-guru yang mengajari kitab ini menyebut Imam At-Tirmidzi. Jadi ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Lah salah satu ulama hadis yang mempopulerkan istilah hadis hasan itu adalah Imam Tirmidzi. Sebelum Imam Tirmidzi itu cuma 2 bentuk hadis, hadis sahih, hadis dhaif. Kemudian di tengah-tengahi oleh Imam Tirmidzi mengistilahkan hadis hasan.
biar paham. Oh ternyata hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif itu juga bid'ah. Oh nggih, sebab tidak ada zaman Kanjeng Nabi ngoten. Contoh, Imam hadis si A mengatakan hadis ini sahih, hadis ulama lain hasan, ulama lain dhaif. Loh, sudah berbeda pendapat tentang status hadis. Nah, saya katakan kalau orang mengatakan bid'ah terhadap amaliyah Nahdlatul Ulama atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka lupa bahwa penamaan kategori hadis hasan, hadis dhaif, hadis sahih itu ciptaan dari ulama hadis di masa Kanjeng Nabi belum ada. Paham nggih? Nah, kudu pinter titik ngoten, Pak. Cek gak dibujui sebelah ngoten, nggih. Nah, para hadirin rahimakumullah, ini diperkuat nggih. Diperkuat oleh keterangan salah satu ulama kita ya, Nusantara, S1-nya di Al-Azhar, S2-nya di Al-Azhar, S3 di Al-Azhar, dan pernah menjadi Rais Suriah PBNU tahun 94 sampai tahun 99. Sinten namine Dr. Kiai Haji Ahmad Nahrawi ya, Abdus Salam dari Betawi. Beliau menceritakan tentang disertasi S3 doktornya di Al-Azhar, dan kitabnya beliau ternyata menjadi salah satu rujukan mufti Mesir yang bernama Dr. Syekh Ali Jum'ah. Saya pernah mengatakan pada teman-teman di jaringan santri itu, mengatakan ayo kitab beliau kita sebarkan, sebab ini penting untuk menguatkan tentang pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman mazhab Syafi'i dan juga ilmu hadis. Ini ya, jadi beliau mengatakan tegas di dalam disertasi, kemudian menjadi sebuah kitab yang bernama Kitab Al-Imam Asy-Syafi'i Bainal Madzahibil Qadim wal Jadid. Ya, beliau menerangkan, kemudian disertasi doktornya diterima secara sempurna oleh para syekh-syekh di Al-Azhar, dan di dalam kitab itu beliau mengatakan bahwa imam hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain itu semua bermadzhab Syafi'i. Niki kudu sering maca niku. Kudu sering maca. Bahkan guru kula ngeten, tidak semua umat muslim itu mikir pekerjaan, kesibukan. Harus ada 1-2 orang di dalam suatu kaum yang fokus belajar tentang ilmu hadis. Para hadirin rahimakumullah, di situ ada kalimat su'ila Rasulullah. Rasul ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana tentang khamr ketika dijadikan cuka? Di situ ada kalimat al-khamru, atau dalam istilah kita dikatakan khamr atau khomar. Lek cara Jawa apa, Bu? Arak, napa malih? Tawa, napa malih? Kula mboten hafal lek arak. Napa malih? Wah, hafal Pak. Jos. Lah niki sing nom-nom kalah nih. Kata macam yang betul hafal. Nah, itu termasuk artinya apa? Lek santri itu tidak hanya menghafal isi matan hadis, tetapi juga dipreteli nahwu sorofnya. Al-khamru itu apa? Oh, ternyata al-khamru itu turunan dari asal kata khomaro yakhmuru, atau bisa juga yakhmiru ya khamran. Napa artine? Itu artinya adalah satrus syai', menutupi sesuatu. Satrus syai', menutupi sesuatu. Jadi khamr itu artinya menutup sesuatu, menghalangi sesuatu, atau suatu bersifat menghalangi, menutupi akal pikiran, menutupi hati.
mabuk, atau orang yang khamr itu berubah dari sifat aslinya. Itu atau arti makna luas dari khamr, ya. Makanya para fuqaha dulu tidak ada narkoba, enggak ono sabu-sabu, nggih. Enggak ono apa Pak selaliane? Narkoba, sabu-sabu. Apa cilik-cilik niku napa? Ganja. Normale. Kata niku bentuke napa? Napa? Ekstasi, nggih. Niku jaman rumum mboten wonten, sehingga para ahli fikih dulu hanya mengartikan khamr adalah cairan atau minuman yang memabukkan. Nah, sekarang tidak. Para ahli fikih mutaakhirin saat ini itu memasukkan narkoba, sabu-sabu dan sebagainya yang punya potensi memabukkan dalam kategori khamr. Niki, nggih. Jadi hukumnya haram. Yeah. Nah, pendapat ini kemudian dikatakan diganti istilah maknanya segala sesuatu yang memabukkan, baik yang bersifat zat cair maupun zat padat. Yeah. Tergantung jenis dan bahannya. Ini saniki ngoten, di fikih itu tergantung dinamika, ya, tergantung dinamika. Ya. Nah, ini wonten keterangan dari riwayat Nafi' bin Sirjis. Nafi' bin Sirjis ini adalah merupakan mantan budak dari Ibnu Umar yang dimerdekakan kemudian menjadi ahli hadis. Yang wafat tahun 726 Masehi, itu mengutip riwayat dari gurunya juga juragannya yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang wafat tahun 693 Masehi di Mekah. Apa riwayatnya? Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Atau dalam redaksi lain, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu haram. Atau setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap memabukkan itu adalah haram. Ini sanad hadisnya hampir semua ulama hadis meriwayatkan. Jadi ini hadis masyhur, hadis terkenal, ya. Termasuk hadis sahih. Sebab ini juga riwayat Imam Muslim rahimahullah, juga riwayat Imam Abu Dawud, juga riwayat Imam At-Tirmidzi, juga riwayat Imam An-Nasa'i, juga riwayat Imam Ibnu Majah, juga riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah dan lain-lain. Niki. Kenapa kalau kitab dulu enggak menerangkan tentang akibat fisik, psikis dan juga sosialnya, tetapi kemudian dikaji oleh para ulama-ulama fikih bahwasanya mengapa kok diharamkan baru bisa dijelaskan. Sebab nopo orang yang meminum khamr arak ya itu pasti mengandung pengaruh buruk, pengaruh jelek, ya. Nah, pernah ngeten kalau ada orang yang mengatakan bahwa khamr itu haram, narkoba itu haram, maka harus ada ulama yang faham tentang itu. Oh, ini khamr jenis ini, narkoba jenis ini dan sebagainya. Kalau misalnya tidak tahu bentuknya, kemudian tidak tahu cara pembuatannya dan pengaruhnya, kemudian membuat hukum, itu sekarang tidak diterima. Makanya MUI itu isinya selain ulama-ulama hadis, tafsir, fikih, juga termasuk pakar-pakar di bidang masing-masing. Jadi dikaji mendalam tentang keilmuan dan juga termasuk penelitian. Nah, mengapa pengaruh buruk? Sebab setiap orang khamr nyun sewu, Ibnu Umar nate dawuh ngeten, orang yang minum khamr itu biang keladi kemaksiatan. Biang keladi kemaksiatan. Dan khamr ini Bu, Pak, itu budaya sudah ada sebelum suku Quraisy. Jauh sebelum itu sudah ada khamr. Bahkan zaman jahiliyah Quraisy, khamr ini menjadi minuman sehari-hari. Tetapi yang aneh,
tokoh-tokoh Quraisy yang ternama terpandang tidak minum khamar. Nah, karena khamar menjadi budaya minuman di suku Quraisy, maka perintah haramnya turun bertahap-tahap, tidak langsung haram, tidak bertahap. Angel Pak ketika suatu budaya kemudian ditolak, kemudian dihilangkan, tidak mungkin, harus bertahap. Ya, ini. Nah, jadi mengandung apa? Timbul mafsadah, timbul kerusakan, pasti sampai tingali nyun sewu nggih tiang mabuk sampai tingali pasti muncul mafsadah, kerusakan. Muncul kerusakan baik di fisiknya, baik di psikis kejiwaannya, baik di dalam sosialnya, baik di dalam agamanya, semua akan rusak karena Ibnu Umar telah berpesan bahwa khamr adalah biang keladi kedurhakaan dan biang keladi kemaksiatan. Niki. Nah, harus dipahami. Apalagi nyon sewu Bu, ten Quran niku kadang-kadang khamr mabuk niku digandeng kali maisir. Apa maisir itu? Berjudi. Nggih, digandeng ayate. Wonten tiga ayat ten Quran gandengane judi kali khamr. Niku tema tingali Al-Baqarah 2:19. Ya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Kalau dipertanyakan kepadamu tentang khamr dan berjudi, maka jawablah qul fihima, dalam keduanya itsmun kabirun, dosa besar. Panjang ayatnya ya, cuma dosa besar. Yang kedua, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawa wal baghdha fil khamri wal maisir. Jadi sesungguhnya setan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian ya, bainakumul adawata wal baghdha, di antara kamu menimbulkan adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian itu fil khamri wal maisir ya, lantaran khamr dan berjudi. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan khamr dan judi itu Allah telah mengingatkan tegas dalam Quran. Khamr dan judi itu apa? Wa yasuddakum an dzikrillahi, itu menghalangi kamu untuk mengingat Allah, wa anis sholati, dan dari sholat. Itu tegas niki. Ya, tegas. Jadi dia khamr dan judi Allah telah menegaskan dalam Quran itu akan menghalangi orang yang berlaku itu dari mengingat Allah, an dzikrillah wa anis sholat, dari mengingat Allah dan juga sholat. Bu, yang mabuk niku sampai tinggali sholat mboten? Bu, lek mabuk gak sholat, cerdas. Tiang mabuk mboten sholat wong mabuk. Nggih. Nah niku soalnya lali Pak. Soalnya napa syatrus syai, menutupi akal pikirannya. Ya, itu orang mabuk ndak mungkin ingat Allah. Loh kok nggih, ayat tegas Allah mengatakan begitu. Ya, tegas, tidak mungkin dia akan ingat Allah dan tidak mungkin dia akan sholat sebab dia mabuk dan berjudi. Hati-hati niki. Maka Allah menanyakan memberikan pertanyaan kepada kita, fahal antum muntahun, maka berhentilah kamu dari mengerjakan itu. Loh, disuruh Allah berhenti. Ada mengatakan ngeten Bu, wis sik nom ya, cek nom, mumpung sik nom, ayo berfoya-foya ya. Urip nom berfoya-foya ya, tua kaya raya, mati masuk surga. Surgane sapa? Niki ayat mumpung durung, umur niki mboten saged diperkirakan kapan tiba ajal datang, tidak dijanjikan, tidak ada perjanjian sampean dengan ajal sampean.
kecuali orang-orang khusus, termasuk Imam Ghazali rahimahullah yang wafat tahun 1111 Masehi di Tus Iran. Sebelum meninggal adus dewi, mapan dewi, ngafani dewi, mati husnul khotimah. Colek ono sing ngabari, tapi kelas khusus. Lek kita kelas bes umum. Tulis umum, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Maghrib Al-Karakhi, Yazid Al-Bustami dan sebagainya. Nggih, termasuk Kiai Hasan Genggong, nggih ngoten, nggih, luar biasa. Nah, niki berarti rahimakumullah, jadi merusak akal pikiran, merusak kejiwaan, merusak keluarganya, merusak sosial masyarakatnya, juga termasuk yang penting merusak agamanya. Allah telah dawuh akan menghalangi dia dari ingat kepada Allah dan juga dari sholat. Loh, titik ae Pak gak apa-apa, sak crit masih sak crut tetap haram. Ojo pola-pola sampean nyun sewu naudzubillah wayahe ngombe malaikat teko entekno sik sak gelas dijarno, rong gelas dijarno, sak botol wayahe dan niku hati-hati. Jadi naudzubillah min dzalik, mumpung durung. Kemudian Allah dawuh malih, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsum min amali syaitan. Orang-orang yang beriman sesungguhnya khamar, maisir, berjudi, wal angsobu menyembah berkorban untuk berhala, wal aslamu dan juga mengundi nasib-nasiban, ya. Itu rijsun, perbuatan keji, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Fajatanibu, maka dohono sira kabeh, jauhilah itu, menika ngoten la'allakum tuflihun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang beruntung. Niki sampun dikei weruh Gusti Allah, sapa sing ngedoi itu semua la'allakum tuflihun, akan diharapkan menjadi orang-orang yang beruntung. Diarep-arep ngoten kali Gusti Allah, ngoten nggih. Diarep-arep mumpung durung napa, mumpung durung ketekan malaikat, nggih. Kenapa kok tuflihun itu dari kata falah, ya. Falah niku artinya napa? Bahagia, bisa saged sukses, bisa artinya menang, bisa artinya bahagia, yaitu falah. Makanya ben adzan ada kalimat napa? Hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan. Sukses yang maknanya adalah falah fid dunya dan juga fil akhirah. Itu sukses yang hakiki, sukses yang sejati. Lek kita terpanggil oleh Allah untuk menjauhi semua itu, maka Allah diharapkan kita untuk menjadi orang yang beruntung, termasuk orang-orang al-muflihun, tergolong orang-orang sukses fid dini wa dunya wal akhirah. Kenapa tuflihun? La'allakum tuflihun. Sebab tuflihun itu kata kerja fi'il mudhari untuk lawan bicara, bisa khitab, bisa pelaku atau audien, ngoten nggih. Jadi la'allakum tuflihun itu kalau dikaji dalam Al-Quran itu ada pada 11 ayat, ya, 11 ayat yang ada dalam 8 surat. Itu ada kata-kata tuflihun, ya. Lah kalau tuflihun selalu diawali la'allakum,
Ya, ini kalau ilmunya begitu. Kenapa? La'alla, di situ ada kata la'alla, la'allakum, itu maksudnya faedahnya bersifat taroji. Apa itu? Pengharapan besar. Allah sendiri itu loh mengharapkan kita hambanya untuk menjauhi itu. Kan ngoten nggih? Agar apa? Menjadi kelompok yang beruntung. Ngoten. Allah mengharap kita begitu loh. Kita sendiri tidak pernah berharap masuk golongan muflihun. Sing salah sinten? Sing nyeluk apa sing diceluk? Ngoten. Pun diceluk panjenengan. Juga termasuk taklil gitu dalam ilmu yang lain. Alasan kenapa kalimat itu disampaikan Gusti Allah, ya. Ini para hadirin rahimakumullah, balik kepada khamr nggih. Ada yang mengatakan salat, khamr, ngombe, salat, sementing wayahe salat dan sebagainya. Ayo kita terangkan tentang ada pesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa? Fajtanibul khamru, maka jauhilah khamr, fa innaha mongko sak temene khamr. Wallahi kata Rasulullah, demi Allah. Lo bayangkan, Pak. Nabi sampai bersumpah demi Allah saking apa ini? Ayo. Fa innaha, wis teman-teman, wallahi demi Allah, la yajtami'ul iman wa idmanul khamri. Tidak mungkin berkumpul dalam seseorang iman dan khamr. Oh, tidak mungkin berkumpul. Jadi anak wong ngene, wayahe ngombe rek, salat ya salat rek. Tidak mungkin, la yajtami', tidak mungkin berkumpul. Nggih, tidak mungkin, ya. Salat tapi tidak punya iman, ngoten, ya. Apa illa kecuali la yusika ayukhrija ahaduhum masahiba. Maka itu kita memilih salah satu, milih khamr atau milih iman, ngoten. Lek selamat milih napa? Iman. Lek gak selamat milih khamr. Tinggal pilih. Sudah ada ini dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullah yang wafat tahun 915 Masehi, yang makamnya nyuwun sewu keterangan dari sebagai ulama sejarah hadis, makam beliau ada di tengah-tengah antara Safa dan Marwah. Imam An-Nasa'i, ulama yang bermazhab Syafi'i. Loh, sering kalau utarakan Imam hadis mazhabin apa? Saya ngerti ngoten lho, Pak, Bu. Sebab kadang-kadang kita nggak harus jarai dibudui wong ini lho. Nggih, harus paham. Nah, para hadirin rahimakumullah, sekarang ngeten. Apa hukum khamr? Nggih, semerep sedaya jelas, ya. Jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa khamr hukumnya napa? Haram. Nggih, hukumnya haram. Nggih. Termasuk niki pendapat mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Hambali tegas mengatakan bahwa khamr hukumnya haram. Titikake yo haram. Ma'askara katsiruhu faqaliluhu haram. Ya, baik banyak atau sedikit tetap haram. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Majah, Daruqutni dan sebagainya ini. Nah, ini keterangan tegas disampaikan salah satu dari ulama Hambali yang bernama Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali, ya, Ad-Dimashqi rahimahullah, yang wafat tahun 1223 Masehi. Dalam kitab Al-Mughni Syarah Mukhtasar Khalil, beliau termasuk murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Ini kan.
tegas menyampaikan bahwa ulama-ulama Hambali termasuk ulama Hanafi, ulama Maliki, ulama Syafi'i dan termasuk ulama dari mayoritas Hambali, beliau mengatakan dalam kitabnya hukumnya haram, sedikit atau banyak tetap haram. Jumhur ulama. Loh kok jumhur? Enggak. Ada kelompok ulama yang mengatakan lihat dulu jenisnya, ngoten. Sinten termasuk niku nyun sewu, niki termasuk pendapat dari ulama kalangan mazhab Hanafi. Kok beda gimana? Nyun sewu, mazhab Maliki, ulama dari kalangan Syafi'i, ulama dari kalangan Hambali itu kebanyakan hidup atau aktivitas di daerah Hijaz, Makkah, Madinah. Daerah panas. Lah, mazhab Hanafi kebanyakan ulamanya berdomisili atau aktivitas di mana? Di Irak, termasuk di Kufah dan Basrah. Beda lagi. Di situ ada budayanya dan lek haram jelas lek khamr jelas haram. Tetapi di situ ada budaya minuman yang dari perasan anggur, saripati, kurma dan sebagainya itu bukan khamr tapi nabil. Beda. Makanya ini bukti hukum Islam fikih juga bisa dipengaruhi oleh wilayah dan budaya atau kultur masing-masing wilayah. Nggih, wis gambas niku jero mangke. Balik malih para hadirin rahimakumullah. Sinten sing ngomong khamr itu haram, tetapi nabil ya bukan khamr yang mirip-mirip khamr itu hukumnya boleh selama tidak memabukkan. Kalau memabukkan maka minuman terakhir yang bikin mabuk itulah yang haram nabitnya, bukan khamr ya. Saya belum tahu nabitnya bagaimana ini. Ya. Ini pendapat dari Imam Hanafi rahimahullah yang wafat tahun 767 Masehi, juga termasuk pendapat Imam Ibrahim An-Nakhai yang wafat tahun 714 Masehi dan juga pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah yang wafat tahun 778 Masehi. Ya. Ini pendapat dulu ulama begitu, Pak. Saling berbeda tetapi tidak saling menyalahkan. Sekarang mboten beda titik nyalah no. Ngoten. Lah kalau ulama salaf itu tadi saling menghormati, tidak saling menyalahkan. Kalau menyalahkan tidak langsung nuduh sesat dan kafir, tetapi beliau mengkonter pendapat ulama lain dengan karya kitab. Ngoten nggih. Nggak kitab Pak Marzuki, nggak kitab hukum khamr ngaten-ngaten kalau gak setuju ngarang kitab ngoten rumiyin niku saniki mboten corong. Niki kok ngono kok niru ulama salaf niku napa ditiru ngoten lho, aneh gitu. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian begini para hadirin, jadi sepakat jumhur ulama bahwa khamr itu haram, kecuali ada keterangan selain khamr ada nabith di mazhab Hanafi. Tetapi ya ulama-ulama itu berbeda ketika menghukumi apakah khamr, arak, tua dan sebagainya itu najis atau tidak. Ini berbeda pendapat. Nyun sewu Bu, jenengan misalnya nyun sewu ya ana wong ngombe muntah atau kena tumpahan botole iku nang klambi sampean tutus puntin niki. Nah, nggih. Mazhab Syafi'i itu mayoritas mengatakan bahwa khamr hukumnya najis. Syafi'i, ya. Mazhab Syafi'i. Sinten malih sing ngomong ngeten selain Syafi'i? Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Az-Zahiri. Itu hampir sepakat bahwa khamr minumnya haram tapi bendanya najis. Niki nggih harus paham ngeten niki nggih. Kemudian kok bisa mazhab Syafi'i mengatakan najis? Kula damel kutipan ulama Syafi'i.
Salah satu niku keterangan dari Imam Asy-Syirazi, Imam Asy-Syirazi Asy-Syafi'i sing wafat tahun 1083 Masehi di Baghdad. Dalam kitab Al-Muhadzab beliau mengatakan bahwa khamr itu najis, haram dikonsumsi kecuali dalam keadaan darurat. Nggih. Napa contone panjenengan ten alas tengah laut ya atau napa tengah alas lah kok ono minuman lagi nah kok nemokno tua timbangane sampean apa mate mate diminum tidak apa-apa sebab itu berlaku hukum darurat. Yang kedua Imam Nawawi Asy-Syafi'i yang meninggal tahun 1277 Masehi di Suriah, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab beliau menegaskan bahwa sahabat-sahabat kami, maksudnya Syafi'i, itu ijma atau berpendapat bahwa khamr atau sejenisnya itu najis. Paham ya? Ini pendapat jumhur. Kulo sampeyan melok mazhab Syafi'i. Berarti lek ketumpahan arak, ketumpahan khamr berarti najis. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua nopo mengatakan bahwa khamr tetap haram, tapi khamr tidak najis. Nah, wonten ngoten tapi bukan jumhur. Cinten sing ngomong ngoten niki keterangan Imam Qurtubi. Jadi ada dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran atau kitab tafsir Imam Qurtubi, dia ahli tafsir Quran yang bermazhab Maliki. Nggih, kula baleni Imam Qurtubi itu ahli tafsir yang mengarang kitab tafsir Al-Qurtubi yang sering dikutip oleh orang-orang sebelah ya, itu ulama tafsir yang bermazhab Maliki nggih, yang wafat pinten tahun 1273 Masehi. Cek hafal, cek ngerti ngoten lho Pak. Kula niki kadang-kadang ndelok tulis-tulisan sing Imam Qurtubi ya manhaj salaf. Wala sing gak ngerti niki lho dibujuki nyun sewu ngomongin online niki kan. Nah, beliau mengatakan begini ya. Beda, ada kelompok ulama yang beda dengan jumhur ulama. Sinten Imam Al-Lais bin Sa'ad, termasuk nyun sewu salah satu murid dari Imam Syafi'i yang bernama Imam Al-Muzani rahimahullah juga mengatakan bahwa khamr tidak najis. Niki salah satu dari murid Syafi'i. Loh kok beda mek gurune? Biasa, Pak. Ulama salaf niku biasa. Salah kekawis biasa, tidak saling menyalahkan. Ngoten. Ada lagi dia juga dari Imam Al-Muzani, Imam Rabi'ah Ar-Ra'i itu wafat tahun 753 Masehi, salah satu guru dari Imam Maliki, mengatakan tidak najis. Muridnya Imam Maliki mengatakan najis. Ayo biasa enggak niki? Guru murid beda pendapat. Pun biasa ulama salaf. Ngoten paham nggih? Beda pendapat. Apa Imam Maliki guruku salah? Tidak. Imam Rabi' Ar-Ra'i mengatakan muridku salah? Tidak. Saling menghormati. Ada lagi ulama mutaakhirin, Imam As-Sunani abad 17, Imam Asy-Syaukani abad 18, dalam kitab beliau mengatakan bahwa arak tidak najis. Tetapi guru saya dulu menerangkan dalam ketika ngaji kitab Al-Qorib Yai Rifai Romli Jombang Joso, kehati-hatian itu walaupun ada ulama mengatakan arak itu najis, arak itu tidak najis, tetapi untuk kehati-hatian al-ihtiyat dalam fikih, dalam amal, kita mengambil pendapat yang hukumnya najis untuk kehati-hatian. Paham nggih Bu? Nah niki. Kemudian jaminan nih. Lanjut apa pun nih? Mbon. Lanjut.
Kemudian apa? Tanya Rasulullah tentang khamr, tuttakhadu khallan. Apakah boleh kita jadikan, saya jadikan sebagai cuka? Ya. Nah, Nabi menjawab, "La, tidak boleh." Napa cuka niku, Bu? Sampai teng griya cuka ngoten nggih, ten meja makan wonten cuka. Wonten lek gawe bumbu pakai cuka, gawe rawon, gawe soto, gawe apa le? Acar nggih pakai cuka. Bagaimana hukum cuka? Hukum cuka itu halal. Jumhur ulama mengatakan halal dengan catatan Nabi dawuh la, dari khamr tidak boleh. Kalau dari bahan-bahan selain khamr itu boleh. Niku. Nah, cuka niki terus terang bagian proses makanan nggih. Ya, sego goreng sampean ingat apa yang damel sego goreng nggih, ujuk-ujuk. Salah satunya cuka nih ya. Nggih. Nah niku. Nah, niki perlu diperjelas nggih. Maka nah, secara umum ngeten, proses pembuatan cuka itu dua tahapan nih. Dua tahapan. Tahap pertama niku dan kedua itu harus berkelanjutan, simultan. Ya, napa tidak terputus. Contoh, tahap pertama pengolahan glukosa menjadi alkohol oleh suatu jamur tertentu prosesnya dari buah-buahan maupun anggur, dari kurma dan sebagainya. Yang kedua baru pengubahan alkohol menjadi asam cuka oleh bakteri tertentu. Kalau proses ini dilalui maka itu boleh dan halal. Tetapi kalau dari khamr langsung tahap kedua menjadi cuka, ya itu potensi khamr, itu tidak boleh. Jadi cara melompat sampai ke tahap kedua ya langsung dari senyawa minuman alkohol, minuman khamr kemudian menjadi apa? Cuka itu tidak boleh. Intinya cuka yang berasal dari fermentasi khamr itu hukumnya haram ya. Nah, Nabi piyambak Bu, Ibu Aisyah iku seneng cuka. Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga seneng cuka. Nate Kanjeng Nabi mlebet griya niki riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an ya. Juga riwayat Ibu Aisyah ketika Nabi masuk ke rumah ada makanan apa, ya kan? Jadi kalau bapak-bapak masuk griya, Bu, ono panganan apa? Itu sunnah Kanjeng Nabi. Niku, Bu, mas apa Bu, nih kan? Nabi juga tanya ke Ibu Aisyah, ada makanan apa, nih kan? Tidak ada makanan apa-apa ya Nabi selain cuka. Nabi dawuh akhirnya nikmal udumu apa al-khallu. Sebaik-baik apa lauk, sebaik-baik lauk adalah cuka. Hadis Imam Muslim sahih. Cuka itu boleh asal bukan dari khamr niki. Niki berhati rahimakumullah. Jadi di situ ada kalimat lah, tidak boleh. Ya jawab Nabi, lah tidak boleh. Jangan. Ya jangan. Ini diperkuat oleh riwayat Anas bin Malik yang lain. Napa? Ketika Nabi itu ditemui oleh sahabat Abu Thalha Al-Ansari dan tanya. Nah ini ada lain ya. Suila ini yang tanya Abu Thalha Al-Ansari, ya Rasulullah, ada anak yatim, orang tuanya meninggal, diwarisi khamr. Ngoten. Terus pundi Kanjeng Nabi? Ngoten tanyanya. Lho dulu eco, Pak. Sumber hukum Kanjeng Nabi langsung eco. Saniki mboten Pak Marzuki, hukumnya terus pundi? Menurut ini cari sapa? Ini geger cari sapa? Wah niki. Wong gak percaya niki. Lah Nabi dawuh jawab napa? Wah Rasulullah terus pundi? Karena Nabi ahriqaha apa? Mustakan. Ngoten perintah ahriqaha mustakan itu. Ngoten. Qala kemudian tanya Abu Thalha dalam hadis yang lain, afala aj'aluha khallan? Apakah boleh kami jadikan itu sebagai juga? Jawab Nabi tegas, lah tidak. Nah ini hadis Imam Abu Dawud. Jadi saya ulangi, cuka yang bukan berasal dari khamr ya, itu di dalam mazhab Syafi'i hukumnya halal.
Sebab termasuk makanan yang senangi Kanjeng Nabi, termasuk makanan thayyib. Apa? Thayyiban, makanan yang baik. Ya. Terusakan Bu cukanya mau nopo halal, asal bukan dari khamr. Niki, ya. Para hadirin rahimakumullah. Jadi itu salah satu keterangan bagaimana. Nah, nyun sewu, anggur cap merah. Memutar takut. Terus pundi? Itu dipergunakan untuk melengkapi obat. Nggih. Untuk obat tidak apa-apa. Nah, karena apa? Dari sari anggur merah itu halal. Tetapi kalau itu sengaja dari anggur merah tadi difermentasi sengaja dalam jangka waktu tertentu sampai berbuih, maka itu telah menjadi khamr. Paham nggih, Bu? Nah, niki hati-hati perubahan fermentasi anggur merah kepada khamr itu biasanya antara minimal 3 hari maksimal 6 hari berbuih, biasanya berbusa dan baunya menusuk. Nah, kecuali yang sewu di daerah-daerah tertentu, Pak, terutama wilayah dingin ya, wilayah apa sing adem-adem niku. Ini menapa-napa ulama mengatakan nggak apa-apa itu. Anggur merah sampai suwe mau diminum tidak apa-apa. Tergantung wilayah. Coba wilayah adem mriki. Pasti boleh itu sebab menghangatkan di diri. Tapi bukan khamr ya, anggur merah ini kan. Niki menapa-napa. Ini para hadirin rahimakumullah, maka kita kembalikan lagi kepada pendapat ulama. Ternyata satu, khamr tetap jumhur sepakat semua ulama khamr hukumnya haram. Yang kedua, cuka hukumnya halal. Yang ketiga, cuka dari khamr itu haram. Kemudian apa? Khamr hukumnya ada 2. Jumhur ulama mengatakan hukumnya najis, sebagian kecil ulama hukumnya adalah suci atau tidak najis. Paham Ibu? Maka ayo didokno teko khamr, sebab khamr itu akan menghalangi kita dari ingat kepada Allah dan menghalangi dari salat niki nggih. Mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamilal mahyat al mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.